Shalom, berikut panduan mengikuti ibadah online GSKI Gajah Mada. Siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Matikan notifikasi lain di gadget Anda agar dapat fokus selama ibadah. Subscribe YouTube channel GSKI Gajah Mada dan aktifkan tombol notifikasi untuk update ibadah terbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, mari kita persiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita teduhkan setiap gejolak jiwa kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau kami Bapa boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada kata yang dapat kami katakan selain syukur terima kasih kami Bapa. Tuhan, ini kami jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami persiapkan hati kami. Kami mau menyembah Engkau dengan tulus. Pujian penyembahan kami yang harum di hadapan-Mu Tuhan adalah segenap hidup kami. Setiap tutur kata perbuatan kami Tuhan menjadi pujian penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Engkau. Ke dalam tangan Tuhan saja kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari persiapkan hatimu. Besar perkasa penuh kemuliaan. Setia
Engkaulah Raja kami yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang terindah. Engkau Allah yang termanis dalam hidup kami. Biarlah seluruh umat Tuhan boleh bertekuk lutut di hadapan-Mu. Semua lidah kan mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Lebih lagi Tuhan kami mau bersuka menyembah masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, amin. Sebab kita akan tetap percaya walau badai hidup dalam hidup kita, kita mau tetap bersuka di dalam Tuhan, amin. Mari kita tepuk tangan bagi Dia. Bersama-sama katakan, kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari, duniaku semakin gelap, tiada harapan.
bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan persiapkan hati untuk mendengar suara kebenaran-Mu Bapa. Kami mau belajar, rela meninggalkan segala keterikatan hati kami dengan dunia. Haleluya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Lebih tulus lagi, Tuhan kami rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi
Bapa di dalam surga, inilah keinginan kami satu-satunya, agar di penghujung akhir hidup kami diperkenan memandang wajah Tuhan, yang saat ini kami nantikan. Kami tidak tahu seberapa panjang jalan hidup kami ke depan. Tapi ajari kami melewati hari-hari kami sedemikian rupa, takut akan Tuhan, agar kami memiliki hati yang bijaksana. Oleh karenanya kami berikan hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda Tuhan, agar kami diingatkan selalu betapa pendeknya jalan hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudaraku, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang bisa bersama-sama walaupun kita dibedakan jarak. Namun saya percaya kita disatukan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, kita sering mendengar potongan bagian ayat yang tadi kita baca dalam kegiatan peribadatan penghiburan. Potongan atau bagian ayat ini pun kita sering membacanya di dalam berita-berita duka cita di koran. Sampai kalimat ini pun hampir sering tertulis di batu nisan, khususnya kepada mereka yang beragama Kristen. Bapak Ibu, sebenarnya potongan atau bagian ayat dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7 ini memiliki latar belakang, alasan yang harus dipahami pembacanya, dan merupakan satu kesatuan utuh dari ayat sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian pembacaan satu ayat tidak dapat dilepaskan dari pemaknaan di balik pernyataan ayat tersebut ditulis. Bunyi ayat itu pun tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuan utuh, ayat sesudah dan ayat sebelumnya. Sejatinya kita akan menemukan pemahaman yang lengkap, pemahaman yang utuh ketika membaca satu ayat dalam bagian firman Tuhan, lalu menemukan peristiwa, menemukan fenomena di balik tulisan ayat tersebut. Jadi, jangan membaca satu ayat dalam Alkitab, lalu menarik satu simpulan dan mengartikan pemahaman ayat tersebut secara sembarangan. Kita harus menemukan fenomena, latar belakang di balik ayat itu. Hal ini akan menghindarkan kita dari pengertian atau
pemahaman yang keliru dari pemaknaan Alkitab yang kita baca. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, surat 2 Timotius yang tadi kita telah baca, sering kali dibaca hanya menjadi kalimat pelengkap, legitimasi atau pengesahan bahwa yang wafat adalah orang yang telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mengesahkan legitimasi bahwa orang tersebut telah mencapai garis akhir dan telah memelihara imannya. Sejujurnya, apakah demikian adanya? Jika kita berani mempertanyakan lebih lanjut, maka jawabannya tidak semudah dengan pernyataannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan apa yang telah beliau ikuti? Apakah benar-benar telah mencapai garis akhir dari pertandingan yang diikuti? Sampai akhirnya orang tersebut memelihara imannya usai mengikuti pertandingan? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya tidak semudah pertanyaan yang disampaikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada bagian awal disampaikan bahwa jika kita memotong atau mengutip satu bagian ayat firman Tuhan tanpa didasari pemahaman yang tepat dan melepaskan dari bagian utuhnya serta mengartikannya secara sembarangan dan sesuai selera sendiri, maka tindakan ini adalah tindakan yang berbahaya. Apa berbahayanya? Saya berikan 2 contoh. Ada bunyi satu ayat dalam Alkitab berkata, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Lalu ayat itu ditutup dengan pertanyaan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar. Satu sisi benar bahwa kita manusia secara harkat, martabat, nilai melebihi burung-burung tersebut. Tetapi perkara untuk memenuhi kebutuhan, ayat ini tidak serta-merta dapat dikenakan secara sembarangan. Orang yang memiliki label Kristen, melayani pekerjaan Tuhan, kalau malas tangannya, kasar karakternya, tidak bisa diatur. Burung mana yang mau memberikan makanan secara gratis? Apalagi Allah semesta alam yang memiliki tatanan, aturan, prosedur yang ketat. Pasti memiliki cara berpikir yang logis, tidak sembarangan. Jangan dinina-bobokan dengan penyataan ayat ini dengan tidak bertanggung jawab. Menarik satu ayat, melepaskan dari bagian utuhnya, lalu mengabaikan artinya, berbahaya bukan? Ayat yang lain, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Biasanya ayat ini di stop sampai di sini. Biasanya pernyataan ayat ini stop sampai di sini. Dan jemaat yang mendengar itu merasa punya jaminan lengkap. Janji yang lengkap. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Akan menjadi naik dan tidak pernah turun. Apakah demikian saudaraku? Coba timbang-timbang dengan akal yang sehat, dengan hati yang jujur. Apakah demikian?
Ayat ini masih berlanjut tentunya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat itu pun tidak menjamin saudara dari kerasnya kehidupan ini. Ayat ini pun tidak menjamin saudara untuk terlindung dari mara bahaya. Sekali lagi, jangan menarik satu ayat lalu meninggalkan bagian utuhnya serta memberikan pemahaman yang keliru. Berbahaya saudaraku. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedang membangun kritisisme. Daya kritis yang bertanggung jawab tentunya. Daya kritis yang teduh. Daya kritis yang otokritik terhadap diri sendiri, bukan buat orang lain. Buat kita pribadi. Tanpa menjadikan kita kontrarian. Atau seseorang yang selalu bertentangan, tidak demikian tentunya. Kita sedang menimbang secara mandiri kebenaran satu argumentasi secara logis. Kita diberikan akal budi yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gunakan secara optimal. Bertanggung jawab. Lalu dengan kritisisme, logisme yang kita miliki, kita dapat menimbang apakah satu pernyataan adalah benar adanya dan layak untuk dipercaya. Demikian juga dengan bunyi atau potongan ayat yang terdapat dalam surat 2 Timotius 4 ayat ke-7. Seyogyanya dapat dipahami secara utuh, baik isi, makna, dan dampaknya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Untuk memahami isi, makna, dan dampak dari ayat-ayat dalam Alkitab, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar, untuk ketat, untuk melihat konteks ayat tersebut. Belajar dengan ketat, bertahap tentunya, untuk mendapatkan pemahaman hakiki dalam setiap ayat Alkitab yang kita baca. Mungkin kita pertanyakan siapa penulis bagian ayat itu? Dalam kondisi apa penulis itu menulis kalimat-kalimat itu? Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan mendorong Bapak Ibu untuk menemukan pemaknaan hakiki dari pembacaan Alkitab. Dengan melakukan hal demikian, niscaya kita akan mendapatkan gambaran yang utuh. Untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang benar, serta terhindar dari kesalahpengertian. Kesalahpemahaman yang dapat berakibat fatal. Fatal dan bahaya bagi diri si pembicara itu sendiri, serta orang yang mendengarnya dalam konteks guru, pendeta, atau pembicara. Saudaraku, jika seorang hamba Tuhan, pembicara yang memiliki banyak kesempatan mengajarkan sesuatu, tapi dia luncas, tidak tepat, memiliki pemahaman yang berbeda, jauh dari makna kebenaran Alkitab yang sesungguhnya, bukankah hal itu berbahaya? Bukankah hal itu berbahaya? Dengan penggalian dan pemahaman yang mendalam disertai dengan kejujuran, ketulusan, serta kerendah hatian, maka kita yang hidup di era milenium ini, kita harus mengenakan firman Tuhan setepat-tepatnya, seharfiah-harfiahnya. Dengan pemahaman ini, maka kita tidak berusaha mencari-cari Alkitab yang cocok dengan selera.
yang cocok dengan selera, lalu mengatakan bahwa ayat ini ayat favorit saya. Kita akan terhindar dari hingar-bingar favoritisme dari ayat-ayat yang dibaca. Mengapa saudara saya katakan demikian? Yang suci, yang kudus, yang favorit itu bukan ayatnya. Bukan pasalnya, bukan Alkitabnya. Manusia yang membaca Alkitablah yang harus kudus, suci hidupnya. Jadi ayat-ayat pasal-pasal yang ada di dalam Alkitab dapat menjadi sarana atau alat untuk membawa seseorang berkepribadian kudus, berkepribadian suci, seperti gurunya. Kita akan pernah atau beberapa kali menyanyikan pujian misalnya, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Saudaraku, pujian ini tidak perlu didiskusikan dalam perdebatan yang panjang. Tuhan Allah kudus adanya, titik. Tuhan Allah adalah Allah yang kudus, yang sudah pasti kudus, 100%, 100% kudus. Namun, jika dibalik penyataan lagu tersebut, pelantun atau pemujinya tidak kudus dan tidak suci hidupnya, maka ratusan kali ia menyanyikan lagu demikian, maka tidak akan pernah menjadi dupa yang harum di pemandangan Tuhan. Malah menjadi bau busuk, bau asing di hadirat Tuhan. Kalau kita melakukan pelayanan seperti ini, lalu kita masih membawa kesalahan dosa kita pendam, maka apa yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi dupa yang harum di pemandangan Tuhan. Kita masih iri, kita masih memendam amarah, kita masih menyimpan sakit hati, lalu kita datang kepada Tuhan. Bau busuk saudaraku, bau asing. Kiranya kita dijauhkan dari keadaan seperti ini. Oleh karenanya jika orang percaya atau orang Kristen tidak kunjung suci hidupnya, tidak kunjung kudus perilakunya, maka semua bagian ayat dalam Alkitab menjadi tidak bermakna bagi orang tersebut, seperti dia membangun rumah di atas pasir. Ayat-ayat Alkitab, kebenaran firman Tuhan hanya menjadi pajangan, hanya menjadi hiasan, hanya menjadi ukiran yang menghiasi tembok-tembok gereja, tembok-tembok rumah, tanpa mengukir hati orang tersebut. Tanpa mengukir hati manusianya. Saudaraku, sebaliknya ayat Alkitab akan berdampak. Ayat Alkitab akan berguna dan bermanfaat ketika pembaca dari ayat tersebut berubah hidupnya. Berubah hidupnya. Dialah adalah orang yang pertama yang paling tahu adanya perubahan. Dia pasti bisa merasakan hidupku berubah. Dan orang yang paling dekat pasti akan bisa menikmati perubahan itu. Saudaraku, sejatinya semua ayat di dalam bagian Alkitab adalah baik adanya. Karena firman Tuhan diilhamkan Allah untuk mengajar. Firman Allah untuk menyatakan kesalahan. Firman Allah ditulis untuk memperbaiki kelakuan. Firman Allah yang tertulis juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaannya, apakah engkau sudah baik kelakuannya? Sudah benar perilakunya? Sudah lurus perangainya? Bersih hatinya atau tidak? Jika tidak, maka firman Tuhan belum berdampak signifikan dalam kehidupan kita. Inilah tujuan hakiki dari ayat-ayat di dalam Alkitab. Yakni untuk mengajar. Mengajar siapa? Kalau di
Samping bapak ibu ada pasangan ibu. Bukan, ayat ini bukan buat pasangan bapak ibu di sebelah. Buatmu, buatku, mengajarku, mengajar aku. Nggak perlu tunjuk orang lain. Untuk mengajar siapa? Mengajar aku yang masih tegar tengkuk ini. Mengajar aku yang masih belok ini, bengkok ini. Buat kita. Firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan siapa? Kesalahan kita. Jangan coba-coba tunjuk orang di samping saudara loh. Kesalahanmu, kesalahanku. Firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuanku untuk mendidik orang dalam kebenaran. Siapa itu? Kita. Kita sendiri yang paling tahu. Semuanya diarahkan agar anak-anak Tuhan memiliki gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang benar. Konkret setiap hari. Jadi saudara, mari kita lihat kehidupan kita dengan jujur terbuka. Apakah firman Tuhan selama ini telah benar-benar mengajarmu? Apakah selama ini kebenaran firman Tuhan benar-benar telah mendidikmu sehingga kamu menjadi seorang pribadi yang berubah, seseorang pribadi yang memiliki karakter Kristus? Kita kembali ke pokok ayat. Kita kembali ke pokok ayat dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7 ini. Saudaraku, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius. Pada waktu beliau menulis bagian ini, Rasul Paulus sedang berhadapan dengan kekaisaran Nero yang terus berusaha untuk memunahkan orang-orang percaya. Nero membunuh, menganiaya, mengejar orang-orang percaya dengan bengis dan kejam. Sejarah Alkitab menguraikan bahwa orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan saat itu mengalami persekusi, pemburuan, sampai pembunuhan yang kejam. Ketidaksukaan elit Roma terhadap pengajaran yang begitu berkembang, yang khususnya di area marginal, kaum menengah ke bawah. Mereka tidak suka pengajaran jalan Tuhan terus berkembang. Mereka tidak suka dengan perkembangan terhadap kebenaran firman Tuhan. Pada waktunya Nero wafat, Kaisar Nero wafat, dan digantikan oleh Jenderal Titus yang tidak kalah kejam serta keji perlakuannya. Sekali lagi ia memerintahkan pengejaran, pemburuan terhadap pengikut Tuhan Yesus untuk dilenyapkan selama-lamanya di atas muka bumi ini. Pada waktu perang Jerman ada satu ras yang namanya ras Arya. Ras ini dianggap sebagai ras yang rendah, yang hendak dimunahkan, kurang lebih demikian keadaannya. Keadaan ini membuat orang-orang Kristen menyingkir sejauh-jauhnya dari kota Roma yang menjadi ladang pembantaian. Diaspora, mereka tersebar ke belahan-belahan dunia. Mereka terpisah dari sanak saudara, mereka hidup terlunta-lunta demi satu nama Yesus Kristus ini. Mereka kehilangan keluarga negaraannya, kehilangan harta bendanya, bahkan nyawanya. Di antara orang-orang percaya itu termasuk seorang rasul Tuhan, yakni Rasul Paulus. Ia ditangkap menjadi tahanan negara dan menghuni kerajaan di Roma. Kita sudah dapat membayangkan bagaimana kekejaman Roma terhadap Rasul Paulus, orang yang paling dicari. Rasul Paulus didera, dianiaya, dipukul dan disiksa. Yang menderita kelaparan dan disamakan dengan seorang penjahat serta ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Ini tertulis semua di satu bagian perikop dalam 2 Timotius 4 itu. Saya meringkaskannya buat kita. Sampai di ayat ke-6 beliau berkata, mengenai diriku. Dalam 2 Timotius 4 ayat ke-6 firman Tuhan berkata, mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat.
menurut sejarah Alkitab, Rasul Paulus diakhiri hidupnya dengan hukuman pancung. Inilah latar belakang dari 2 Timotius 4 ayat ke-7. Jelas bahwa kalimat aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kalimat aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman, bukanlah sekedar kalimat retorika, kalimat populis, atau kalimat yang menarik simpati. Bukan. Ayat ini memiliki latar belakang dan perjuangan di baliknya. Kalimat yang ditulis dan dilatar belakangi oleh pertaruhan hidup dan mati. Penderitaan, penganiayaan, pengasingan, serta diakhiri dengan kematian dalam hukuman. Itu latar belakang dari tulisan ayat tersebut. Walaupun atas kesetiaan dan kepatuhannya, Rasul Paulus harus diakhiri hidupnya dalam ketragisan. Dengan demikian, setelah melalui rangkaian penderitaan yang sedemikian hebat, Rasul Paulus pantas, Rasul Paulus berhak menyandang kalimat yang ia tulis, bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, ia telah mencapai garis akhir, dan Rasul Paulus telah memelihara imannya. Saudaraku, bagaimana dengan saudara sendiri? Bagaimana dengan hidup saudara sekalian? Pertandingan hidup apa yang sedang engkau jalani? Pertandingan kehidupan apa yang sedang engkau lakoni? Jika pertandingan hidup yang dimaksud hanya sekedar perjuangan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, semua manusia memiliki perjuangan yang sama. Semua manusia memiliki pertandingan yang sama. Pertandingan yang saya maksudkan dalam ayat ini adalah bagaimana kita bisa setia, memberi diri taat sepenuhnya akan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita terlalu sering mendengar hidup dalam kehendak Tuhan. Kalimat yang terlalu umum dan terlalu sering diperbincangkan, diwartakan, khususnya dalam konteks GSKI. Menghidupi Tuhan, menghidupi perasaannya hanya sepenggal kalimat yang maaf kadang-kadang terabaikan dalam kenyataannya. Di tengah kesetiaan dan kepatuhan atas kehendaknya, orang percaya akan diperhadapkan dengan problematika, dengan berbagai persoalan hidup yang selalu memberi diri kepada dua pilihan. Yang selalu memberinya dua pilihan. Apa itu? Ketika seseorang percaya berhadapan dengan permasalahan kehidupan, hanya ada dua yang akan diperhadapkan kepadanya. Apakah ia akan mencondongkan? Ia akan menyondongkan diri kepada Allah dan kehendaknya? Atau ia mengabaikan dan condong kepada dirinya sendiri? Dengan demikian saudaraku, orang percaya yang menyadari hal ini, maka ia akan memiliki cara berpikir, sudut berpikir atau paradigma yang benar. Bahwa setiap saat ia berada di dalam gelanggang pertandingan. Pertandingan untuk menunjukkan karakter dan sikap hidup seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pertemuan kita pun adalah dampak dari paparan COVID tersebut. Kita tidak tahu kapan berakhir paparan COVID-19 ini. Persoalan hidup ini tidak akan pernah berakhir selama saudara dan saya masih menghela nafas dan menghembuskan nafas saat ini. Tidak akan pernah berakhir.
konon 2015 seorang ilmuwan pernah berkata bahwa kita akan berhadapan dengan virus yang mematikan di dunia ini. Tapi pada saat itu orang-orang khususnya di dunia tidak memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang strategis sehingga virus ini benar-benar terjadi. Saudara, saya informasikan bahwa ada satu lagi bencana yang sedang menanti kita dan itu begitu dahsyat, luar biasa. Dan kedatangannya lebih cepat dari apa yang sudah diperkirakan, bukan pandemi COVID-19. Bencana itu adalah climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim yang ekstrim. Apa yang terjadi baru-baru ini di China, yang terjadi beberapa negara Eropa, banjir yang begitu luar biasa, membuktikan persoalan manusia tidak akan pernah kunjung berhenti. Tidak akan pernah kunjung berhenti. Berbagai permasalahan akan terus mendera manusia. Di mana engkau mencondongkan ketika kau berhadapan dengan hal-hal demikian. Saudaraku, pertandingan kita yang hakiki, pertandingan gelanggang hidup kita yang hakiki adalah bagaimana kita berhadapan dengan keinginan daging. Berhadapan dengan keinginan mata dan keangkuhan hidup yang kita miliki. Berbagai keinginan daging dan keangkuhan hidup telah mengikat kuat dalam tahun-tahun yang panjang. Itu pertandinganmu, itu pertandinganku, pertandingan kita semua. Bagaimana kita jujur berhadapan dengan keinginan mata kita. Menghadapi dengan keinginan daging kita yang begitu kuat. Sampai kepada nilai diri yang begitu kita pasang tinggi. Saudaraku, dengan demikian jika kita masih memiliki sepenggal waktu dan kesempatan hidup saat ini, saya ajak saudara untuk memperhatikan dengan rajin keadaan kita sendiri. Rajin-rajinlah untuk melihat keadaan dirimu sendiri. Lihat saudara bagaimana sikapmu ketika engkau direndahkan orang. Lihatlah saudara ketika engkau diajar untuk mengasihi. Apakah engkau taat dan patuh? Jangankan darah dan air mata yang dicucurkan. Mengalah demi keselamatan orang lain saja kita sering gagal. Jangankan mematikan perasaan dan menghidupkan perasaan Allah. Menghargai perasaan orang lain saja kita sering gagal. Kita sering memasang harga diri tinggi pada perasaan kita. Belum lagi bicara keangkuhan yang masih menyelinap dalam hidup kita. Dan akan kelihatan ketika harga dirinya terluka. Akan muncul makhluk tersebut ketika harga dirinya direndahkan. Sekali lagi perhatikan hidupmu. Kesombongan, keangkuhan. Nilai diri, tidak suka mengalah, tidak suka dinasihati, dan sebagainya. Telah mengandaskan pertandingan hidup orang percaya sehingga dasar. Hanya masalah sepele kita bisa bertengkar saudaraku. Hanya mungkin ada ketersinggungan, kita bisa marah. Baru-baru ini di kanal-kanal sosial media sampai ke surat kabar cetak maupun elektronik telah mengajak memberitakan berkaitan dengan kasus yang terjadi, pertikaian yang diakhiri dengan kematian salah satu orang. Gara-gara apa? Gara-gara anjing. Gara-gara anjing yang melintasi rumah, dia gak suka. Bayangkan saudara, anak itu lapor sama papanya gak suka, lalu menghampiri orang tersebut, ribut, tewas. Coba pelan-pelan pikir dengan akal sehat. Saya percaya anak itu akan nyesel luar biasa. Saya percaya orang yang memukul itu pun akan diganjar konon 7 tahun lamanya, menyesal. Saudara, jangan sampai kita melakukan hal yang sama dalam konteks yang berbeda. Engkau datang kepada Tuhan tapi hatimu masih menyimpan benci. Engkau datang kepada Tuhan tapi engkau masih menyimpan amarah, engkau masih menyimpan
kesalahan orang lain di hati. Engkau tidak mampu melepaskan pintu maaf, membukakan pintu maaf untuk orang tersebut. Lalu kita datang sama Tuhan. Tuhan rasanya kita kadali. Tuhan rasanya kita belakangi. Kita sering bersandiwara. Tapi kita hanya bisa mampu bersandiwara di hadapan manusia. Satu ketika kita semua akan ditelanjangi. Tanpa ada satu helai kain pun yang dapat menutupi ketelanjangan kita. Oleh karenanya ketika kita masih mempunyai ruang waktu, kesempatan untuk melihat keadaan diri kita, bukan keadaan orang lain. Keadaan diri kita, segeralah untuk memperbaikinya. Jadi kalau ada kalimat dalam gereja dalam GSKI berkemas-kemas, puji Tuhan kita masih diberi waktu berkemas-kemas. Jangan sampai waktu berkemas-kemas habis. Nyesal ala kepalang. Demi mempertahankan harga diri, kita rusak persahabatan. Saudaraku, ada satu pepatah Tiongkok berkata begini. Teman 1000 itu terlalu sedikit. Musuh 1 itu terlalu banyak. Coba saudara perhatikan dengan jujur. Coba Anda berdamai dengan hati saudara. Berapa orang yang masih menjadi sanggahan, permasalahan dalam hidupmu. Jangan sampai kita didapati Tuhan dalam keadaan ini. Oleh karenanya aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Bukan nanti. Telah memelihara iman. Mengakhiri garis akhir, pertandingan yang baik, bukan nanti. Atau menunggu mati jasmaninya, tetapi saat ini. Saya juga berusaha melihat keadaan saya loh saudara. Saya juga melihat, berusaha untuk terbuka dengan jujur. Kamu sendiri bagaimana Frank? Kamu cakap piawai, luwes mengajarkan. Tapi jujur kau sendiri bagaimana? Saudara sekalian yang saya hormati, kita mengakhiri atau menyelesaikan setiap tantangan pertandingan kehidupan dengan baik setiap hari, setiap saat. Relasimu kepada pasangan hidup, bagaimana ketika kalimatnya menyinggung saudara? Apakah saudara tetap berkata, ya enggak apa-apa, aku memahamimu, selesai? Atau saudara mau membarakan pertemanan relasi saudara karena berbedaan doktrin, lalu mengerucut, menajam, sehingga menjadikan kita berjarak, berjenjang, berjarak, terpisah, akhirnya jadi musuh. Coba saudara pelan-pelan pikir dengan akal sehat. Apakah ini sikap Tuhan yang kita ingin lakukan? Apakah Tuhan ingin kita lakukan hal seperti ini? Kitalah yang harus bertanding di sana. Saudaraku, kita tidak tahu kapan dan di mana garis akhir hidup kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan, di mana saatnya garis akhir kita. Saat kita menuruti kehendaknya, anggaplah itu adalah waktu terakhir hidup kita. Jadi ketika engkau mengasihi musuhmu, ketika engkau bertemu dengan orang yang merusak nama baikmu di sosial media, bisakah engkau tetap tersenyum? Serasa besok engkau akan menghadap Tuhan. Bisakah engkau tetap berkata, aku mengasihimu dengan tulus. Tanpa engkau tidak lagi melihat namamu dirusak, dihinakan di media sosial. Anggaplah besok kita akan bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, mengalahlah. Mengalahlah seakan engkau esok mati. Mengalahlah. Walaupun ketika engkau mengalah, engkau dipandang rendah, bodoh, kalah. Tidak masalah saudaraku. Engkau sedang memenuhi apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sekali lagi, ketika engkau
melakukan kehendak Tuhan, anggaplah saat itu adalah waktu yang terakhir hidup kita. Sekali lagi, mengalahlah seakan engkau esok mati. Ampunilah orang lain apapun salahnya, apapun perbuatannya, sesakit apapun perasaanmu, seluka sedalam apapun yang engkau alami. Kita kenakan firman Tuhan seharfiah-harfiahnya. Kita kenakan firman Tuhan setepat-tepatnya. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni tanpa diskusi. Ampuni, ampuni tanpa diplomasi. Ampuni tanpa pembelaan diri. Ampuni dalam ketulusan. Seakan engkau tidak lagi punya hari esok. Kita lepaskan semua keinginan. Kita lepaskan semua kehendak kita. Demi mengenakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak akan pernah kunjung jadi dalam hidup kita. Kehendak Tuhan tidak akan pernah kunjung jadi dalam kehidupan kita. Ketika kita masih memegang erat keinginan kita. Keinginan Tuhan tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan kita. Ketika kita masih memegang kuat kehendak kita, keinginan kita, harga diri kita, dan sebagainya. Saudaraku, saya tahu berkata ini mudah. Saya tahu menarasikan, menulis tema khotbah ini tidak sulit. Saya tahu itu. Satu kali saya bersalah kepada seorang pimpinan saya di waktu-waktu yang lalu. Bersalah. Saya bawa salah itu dengan luar biasa capeknya, saudara. Kenapa capek? Kenapa lelah? Karena kita tahu itu nggak boleh. Saya cari beliau kemana-mana, ingin saya rasanya meminta maaf. Saya tidak ingin membawa beban ini lama-lama. Saya ingin menyampaikan, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Bertahun-tahun saya tidak ketemu dengan orang ini, lalu saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, jika aku masih mendapat karuniamu, waktumu, pertemukan aku dengan orang itu. Saudara tahu, Tuhan akhirnya jawab. Saya ketemu beliau di salah satu kota pada waktu pelayanan di rumah duka. Saya lihat wajah beliau, lihat wajah saya. Apa yang saya lakukan? Saya berkata, saya peluk beliau, saya katakan, Pak, maafkan saya. Lalu beliau katakan apa? Saya sudah memaafkanmu. Saudaraku, lepaskan keinginanmu, kehendakmu, keras hatimu. Jangan sampai engkau mati dengan membawa beban. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Jika hal ini kita lakukan secara terus menerus, kita terus mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan, mengenakan firman Tuhan seharfiah-harfiahnya, maka kita akan pulang dengan berwajah berseri-seri tanpa ada ketakutan sedikit pun. Percayalah saudara, ketika engkau benar-benar menghidupkan Tuhan dalam seluruh rangkaian hidupmu, walaupun demi itu engkau dipandang orang kalah, bodoh, rendah, engkau pulang dengan wajah berseri-seri tanpa ketakutan sedikit pun. Mengapa? Engkau sudah bersih. Engkau sudah bersih dari kehendakmu, engkau sudah bersih dari keinginanmu, tapi engkau penuh dengan kehendaknya Tuhan. Pastikan saudara demikian adanya. Sehingga orang-orang seperti inilah yang layak berkata. Orang-orang yang bersih inilah yang layak berkata. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Satu kalimat penutup sebelum saya hentikan khotbah ini. Dan saya minta bantuan teman-teman singer, teman-teman WL dan singer membantu dalam pujian ini. Saudaraku, sudah bersihkah hidupmu? Apakah benar-benar kehendak Tuhan ada dalam hidupmu? Apakah benar-benar pertandingan hidup ini engkau menangkan setiap saat? Atau engkau tersungkur kalah? Kita masih punya ruang waktu. Kita masih punya kesempatan
untuk bertobat, memohon ampun kepada Tuhan. Sampai akhirnya kita pulang dalam keadaan berseri. Kita dipertemukan dengan kekasih sejati. Kita dipertemukan dengan Tuhan Yesus Kristus yang selama ini kita rindukan. Bertemu muka dengan muka. Inilah momentum yang hanya terjadi satu kali saja. Oleh karena itu, finish your life well. Akhiri hidupmu dengan baik. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita pujikan sebagai respon terhadap firman Tuhan ini. Kau di hatiku, kau di pikiranku. Saya mohon bantuan WL dan rekan-rekan singer untuk sama-sama menyanyikan lagu ini. Di hatiku, Amin Tuhanku. Kau di pikiranku, dan bawaku Amin. mendekat. Di mana kau tinggal, Kau di hatiku. kau di hatiku, Amin. Amin Tuhan. kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku berlutut Tuhan, menjamah hatiku. Ku berlukat Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, yang ku Saudaraku, sebenarnya saudara bisa tidak membutuhkan apa-apa. Sebenarnya saudara bisa tidak membutuhkan siapa-siapa. Namun saudara tidak bisa tidak membutuhkan Tuhan. Saudara sangat membutuhkan Tuhan di dalam melewati segala pertandingan kehidupan. Tetaplah setia mengikuti setiap kegiatan peribadatan yang dilakukan melalui YouTube channel GSKI Gajah Mada. Tetaplah bertumbuh bersama dengan Tuhan. perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Bapa di dalam surga, kami sampaikan dengan hati kami yang tulus bahwa kami membutuhkan Tuhan untuk menolong kami melewati hari-hari yang sesak. Hari-hari akan bertambah jahat. Oleh karenanya Tuhan, kami membutuhkan Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun.
agar kami dapat mengakhiri kehidupan pertandingan kami dengan baik, sampai akhir kami diperkenan Tuhan masuk dalam kemuliaan Bapa. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa. Turunlah berkat dalam persekutuan dengan anaknya yang kudus. Dalam persekutuan di dalam Roh Kudus. Menjadi milikmu saat ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.